Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim, apa yang dikenal juga dengan nama Sultan Gresik dan Sunan Gresik, adalah salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Beliau termasuk dalam jajaran Wali Songo, yaitu 9 wali yang dikenal sebagai penyebar Islam di tanah Jawa. Beliau diperkirakan lahir di wilayah Samarkand atau Persia sekitar abad ke-14. Meskipun tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti, Maulana Malik Ibrahim wafat pada tanggal 7 April 1419 Masehi, bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 822 Hijriah, dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Sebelum menyebarkan dakwah di Jawa, beliau sempat tinggal dan berdakwah di wilayah Champa, yang sekarang dikenal sebagai Vietnam bagian selatan. Setelah itu, beliau datang ke Gresik yang pada waktu itu merupakan pusat perdagangan yang ramai dan jadi tempat strategis untuk menyebarkan ajaran Islam. Cara berdakwahnya sangat bijak dan damai. Beliau tidak memaksa masyarakat untuk langsung menerima Islam, tapi mendekati mereka lewat kegiatan sosial seperti membuka pengobatan gratis, mengajarkan teknik pertanian, dan mendirikan madrasah atau tempat belajar. Beliau juga tidak serta-merta menolak budaya lokal, tapi pelan-pelan menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Berkat sikap yang lembut dan penuh kasih sayang, ajaran Islam pun bisa diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar. Setelah beliau wafat, perjuangan dakwah Islam dilanjutkan oleh para wali lainnya yang juga tergabung dalam Wali Songo. Sunan Ampel. Cosplay 1. Biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir di Champa, Vietnam, dan kemudian pindah ke Jawa untuk berdakwah. Beliau merupakan keturunan dari Nabi Muhammad dan memiliki pengetahuan yang luas tentang agama Islam. Beliau mendirikan pondok pesantren Ampel Denta di Surabaya, Jawa Timur, yang merupakan pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Cara dakwah Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal karena pendekatannya yang bijaksana dan penuh kasih sayang dalam berdakwah. Beliau sering menggunakan pendekatan yang lembut. Beliau juga dikenal karena perannya dalam membangun masjid dan penyebaran ajaran Islam di Jawa. Peninggalan Sunan Ampel. Sunan Ampel meninggalkan warisan penting dalam bentuk pondok pesantren Ampel Denta yang didirikannya, serta ajaran-ajarannya yang masih dipelajari hingga saat ini. Makam Sunan Ampel di Ampel, Surabaya, Jawa Timur menjadi tempat ziarah yang penting bagi umat Islam. Cosplay 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Resdiana dari kelas 27. Saya sebagai edit penjelasan tentang Wali Songo. Jadi di sini kami memilih Wali Songo Sunan Ampel. Dan ini teman saya cosplay yang berperan sebagai Sunan Ampel. Tanpa berlama-lama, saya di sini akan menjelaskan tentang peranan Sunan Ampel dan peninggalannya. Sunan Ampel adalah salah satu dari Wali Songo, 9 wali yang sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Ia dikenal sebagai pendakwah yang bijak dan pendiri pesantren pertama di Jawa. Berikut penjelasannya lebih lengkap. Identitas Sunan Ampel. Nama asli Raden Rahmat, gelar Sunan Ampel, lahir sekitar tahun 1401 Masehi, wafat tahun 1481 Masehi, makam Komplek Makam Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Asal-usul. Sunan Ampel merupakan keturunan dari Arab, diyakini sebagai cucu dari Syekh Ibrahim Asmarakandi, dan menurut beberapa versi, ayahnya bernama Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik. Ibunya adalah putri dari Raja Champa, daerah di Asia Tenggara, kemungkinan di Kamboja atau Vietnam sekarang. Peran dalam penyebaran Islam. 1. Pendirian pesantren Ampel Denta. Didirikan sekitar tahun 1450 di Surabaya. Pesantren ini menjadi pusat pendidikan Islam pertama di Jawa dan melahirkan banyak murid berpengaruh. 2. Guru para wali. Sunan Ampel menjadi guru bagi beberapa tokoh besar termasuk Sunan Bonang, anaknya sendiri, Sunan Giri, Raden Patah yang kemudian mendirikan Kesultanan Demak. 3. Strategi dakwah, menggunakan pendekatan budaya lokal, toleran dan damai. Menyesuaikan dakwah dengan adat Jawa tanpa mengubah nilai-nilai Islam. Mempopulerkan konsep moh, limo, tidak melakukan 5 larangan. Moh main judi, moh ngombe minuman keras, moh maling mencuri, moh mada berzina, dan moh madat narkoba. Peninggalan Masjid Ampel dibangun oleh Sunan Ampel pada tahun 1421, masih berdiri hingga kini dan menjadi situs ziarah. Kawasan Ampel di Surabaya masih menjadi pusat kegiatan keislaman dan budaya Arab Jawa. Segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan penjelasan dan kesalahan dalam perkataan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Bonang. Cosplay 1. Sunan Bonang dengan nama aslinya Raden Maulana Makdum Ibrahim merupakan salah satu anggota Wali Songo yang dikenal karena peran pentingnya dalam menyebarkan agama Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Beliau dikenal sebagai sosok yang ahli dalam seni, terutama gamelan, dan menggunakan seni sebagai media dakwah. Asal-usul Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Beliau lahir pada tahun 1465 di Rembang. Metode dakwah Sunan Bonang yaitu memanfaatkan seni dan sastra dalam dakwahnya, seperti gamelan, wayang, dan suluk. Ia menggunakan gamelan untuk menarik minat masyarakat dan memasukkan nilai-nilai Islam dalam lagu-lagu Jawa. Pertunjukan wayang juga dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Sunan Bonang dikenal sebagai pengarak suluk, yaitu karya sastra yang berisi ajaran tasawuf dan perenung tentang Tuhan. Metode dakwah Sunan Bonang yaitu memanfaatkan seni dan sastra dalam mendakwah, seperti gamelan, wayang, dan suluk. Ia menggunakan gamelan untuk menarik minat masyarakat dan memasukkan nilai-nilai Islam dalam lagu-lagu Jawa. Pertunjukan wayang juga dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan.
Sunan Bonang dikenal sebagai pengarang suluk, yaitu karya sastra yang berisi ajaran tasawuf dan perenungan tentang Tuhan. Salah satu suluk yang dikenal adalah Suluk Ucil, yang menjelaskan tentang proses peralihan ajaran Hindu menjadi Islam. Sunan Bonang turut berperan dalam pendirian Kesultanan Demak dan pernah menjadi imam Masjid Demak. Ia juga mendirikan pesantren dan pesujudan di berbagai tempat untuk menyebarkan Islam. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, di Jawa Timur. Cosplay 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rizky Febriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Sunan Bonang yang dikosplay oleh Amanah Najwa Jahar. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 di Rembang dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim. Beliau wafat pada tahun 1525. Dia adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang dikenal sebagai wali yang pulang dalam berdakwah dan menguasai ilmu fikih, zoologi, tawhid, seni sastra, dan ilmu kesaktian. Beliau dikenal sebagai penyebar Islam melalui media seni dan budaya. Ia menggunakan alat musik gamelan untuk menarik simpati rakyat. Konon, Raden Magdum Ibrahim sering memainkan gamelan berjenis bentang, yaitu perangkat musik ketuk berbentuk bundar dengan lingkaran menonjol di tengah. Masa kecil Sunan Bonang. Raden Magdum Ibrahim tumbuh dalam asuhan keluarga mingrat yang agamis sejak kecil. Raden Magdum Ibrahim sudah diberi pelajaran agama Islam secara tekun dan disiplin. Sewaktu remaja, Raden Magdum Ibrahim dan Raden Paku meneruskan pelajaran Islam hingga ke negeri Pasai. Keduanya menambah pengetahuan kepada Syekh Awalul Islam, juga belajar kepada para ulama besar yang banyak menetap di negeri Pasai. Selepas belajar di negeri Pasai, Raden Magdum Ibrahim pulang ke tanah Jawa. Beliau menambah semangat untuk menyebar Islam. Dakwah Sunan Bonang. Sunan Bonang mengikuti jejak ayahnya untuk menyebar Islam semasa hidupnya. Beliau sangat gigih dalam menyebar Islam di daerah Jawa Timur seperti Sesen dan Tuban. Sunan Bonang sangat dikenal dengan cara berdakwahnya yang melalui penggunaan alat musik gamelan. Raden Magdum Ibrahim menyebarkan Islam melalui media seni dan budaya. Beliau menciptakan suluk yang bertujuan untuk membantunya dalam berdakwah. Melalui alat musik yang dimainkan, suluk merupakan syair yang dilantunkan dengan irama gamelan yang berisi ajaran-ajaran Islam. Melalui cara dakwah Sunan Bonang ini, banyak orang yang tertarik untuk mendengarkan syair berisi ajaran Islam. Salah satu suluk ciptaan Sunan Bonang adalah suluk Pembati. Pembati ini banyak dipopulerkan oleh para penyair religius, bahkan sebagian masjid Senandung Tambuati ini masih sering dilantunkan sebagai bentuk pujian. Sunan Bonang sangat dikenal dengan cara berdakwahnya yang melalui penggunaan alat musik gamelan, salah satunya dengan perangkat gamelan Jawa yang disebut bonang. Bonang adalah jenis alat musik dari bahan kuningan berbentuk bulat dengan tonjolan di bagian tengah, mirip ke ukuran kecil pada masa lampau. Alat musik ini selain digunakan untuk pengiringan pertunjukan wayang, juga digunakan para aparat desa untuk mengumpulkan warga dalam rangka penyampaian berita dari pemerintah kepada penduduk. Karya Sunan Bonang. Sunan Bonang dikenal sebagai seseorang yang menguasai ilmu seni dan sastra. Memiliki latar belakang seni dan sastra, Sunan Bonang memiliki banyak karya sastra seperti suluk, karangan prosa, dan kitab. Di antara suluk-suluknya adalah suluk Uzil, suluk Khalifah, suluk Kadersen, suluk Regol, suluk Bentur, suluk Wasiat, suluk Pepiringan, gitu suluk Klatri, gitu suluk Linglung, gitu suluk Ewu, gitu suluk Jebang, suluk Regol, dan lain-lainnya. Satu-satunya karangan prosa Sunan Bonang yang dapat diidentifikasi sampai sekarang ialah Pututur Syekh Bari. Beliau juga menulis sebuah kitab yang berisi tentang ilmu tabuh berjudul Tanbihul Khalifin. Kitab tersebut memiliki 234 halaman. Sunan Bonang juga mengubah gamelan Jawa dengan memberikan nuansa baru, yaitu dengan menambahkan bonang. Makam Sunan Bonang. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525. Menurut beberapa versi, Sunan Bonang wafat di Pulau Bawen. Pada saat itu jenazah akan dikuburkan di Bawen. Tetapi murid-murid yang berada di Tuban menginginkan jenazah tersebut untuk dikubur di Tuban. Lalu pada malam setelah wafatnya, sejumlah murid dari Tuban menghindar ke Bawen dan mencuri jenazah sang Sunan. Makam Sunan Bonang terletak di kompleks pemakaman Desa Puterjo, Kecamatan Tuban di dalam kota Tuban. Tepatnya di sebelah barat alun-alun Tuban, di sebelah barat Masjid Agung Tuban. Lokasinya berada di belakang Masjid Jami Tuban dengan keberadaan kompleks makam yang terbagi menjadi 3 halaman. Itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang Sunan Bonang. Jika ada salah dalam pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Derajat. Sunan Kudus. Sunan Giri. Cosplay 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Maulana. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Sunan Giri. Sunan Giri yang bernama asli Raden Paku atau Joko Samudro lahir di Belambangan, Jawa Timur sekitar tahun 1481 Masehi. Ia merupakan salah satu dari wali songo tokoh penyebar Islam di Jawa dan dididik langsung oleh Sunan Ampel. Setelah dewasa, ia mendirikan pesantren di Giri yang menjadi pusat pendidikan dan dakwah Islam. Dalam menyebarkan ajaran Islam, Sunan Giri merupakan berbagai cara seperti pendidikan, kesenian tradisional, wayang, dan gamelan, serta kegiatan sosial seperti membantu masyarakat miskin dan membangun infrastruktur. Ia juga dikenal menjalin kerjasama dengan tokoh wali songo lainnya dan menyebarkan Islam dengan pendekatan yang damai, bijaksana, serta menghargai budaya lokal. Sunan Giri wafat sekitar tahun 1560 Masehi di Giri dan dikenal sebagai salah satu wali Allah yang sangat berpengaruh dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Kalijaga. Cosplay 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Farman Aladin. Saya akan menjelaskan tentang biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir di Tuban pada tahun 1450. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali songo, yaitu 9 orang yang dianggap sebagai penyebar Islam di Jawa, Indonesia. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Said dan dikenal sebagai tokoh yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa melalui pendekatan budaya dan kesenian. Sunan Kalijaga dikenal karena kemampuannya dalam mengadaptasi budaya lokal Jawa dengan ajaran Islam, sehingga ia dapat menyebarkan Islam dengan efektif dan tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal. Ia menggunakan kesenian tradisional seperti Jawa seperti wayang dan gamelan untuk menyebarkan pesan Islam dan membuat ajaran Islam lebih dapat diterima oleh masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga dianggap sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia dan dihormati sebagai wali Allah. Ia dikenal karena kebijaksanaan dan kemampuan adaptasinya dalam menyebarkan Islam di Jawa. Sunan Muria. Cosplay 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana dan teman saya Vita berperan sebagai Sunan Muria, dan di sini saya sebagai penjelas siapa Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah salah satu wali songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa, terkhususnya Indonesia. Sunan Muria diperkirakan lahir pada abad ke-15 di Jawa Tengah. Keluarga, ia adalah putra dari Sunan Mudung, salah satu wali songo. Pendidikan, Sunan Muria belajar agama Islam dari ayahnya dan wali songo lainnya. Peran dalam penyebaran Islam, Sunan Muria berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa, khususnya di daerah Muria Kudus. Metode dakwah yang menggunakan metode dakwah yang unik, yaitu dengan menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal. Warisan Sunan Muria meninggalkan warisan yang besar dalam bidang agama, budaya, spiritual di Jawa. Makam Sunan Muria terletak di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah, dan masih menjadi tempat ziarah bagi banyak orang. Sunan Muria dikenal sebagai tokoh yang memiliki kemampuan spiritual yang tinggi dan berperan dalam mengembangkan Islam di Jawa dengan cara yang damai dan bijak. Ia masih dihormati dan dipuja oleh banyak orang di Indonesia. Sekian penjelasan dari Sunan Muria. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cosplay 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Novita Mulyawati. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang Sunan Muria yang diperankan oleh Asti Aprilia Dwi Ardika. A few moments later. Siapakah Sunan Muria? Sunan Muria lahir sekitar tahun 1450 Masehi di Desa Colo, Kudus, Jawa Tengah. Ia merupakan putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Soroh. Ia memiliki nama asli Raden Umar Said, lalu ia menikah dengan Dewi Roroyono, putri dari seorang ulama, Ki Ageng Ngerang yang disegani oleh masyarakat. Bagaimana strategi dakwah Sunan Muria? Strategi dakwah Sunan Muria dibagi menjadi 3, yaitu pertama, Sunan Muria mendekati kaum pedagang, nelayan, dan pelaut. Yang kedua, ia mempertahankan gamelan sebagai kesenian Jawa yang digemari masyarakat. Lalu ia juga banyak menggunakan cara halus yang tidak menghilangkan tradisi lama yang sudah melekat dalam kehidupan. Contohnya, seperti mengubah syair dari tembang-tembang Jawa dengan menyisipkan berbagai nilai keislaman. Yang ketiga, ia adalah putra dari Sunan Kalijaga, maka dalam berdakwah ia menggunakan cara yang halus sesuai dengan istilah ibarat mengambil ikan tidak sampai mengerukkan airnya. Kapan wafatnya Sunan Muria? Kemudian apa saja peninggalan-peninggalannya? Namun beliau wafat pada tanggal 5 Mei 1551 dan dimakamkan di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kudus, Jawa Tengah, tepatnya di puncak Gunung Muria. Peninggalan Sunan Muria yang paling menonjol adalah Masjid Sunan Muria. Selain itu ada makam, tembang mencapat, beduk, gamelan, wayang, dan sebagainya. Sekian penjelasan mengenai Sunan Muria dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Gunung Jati. Cosplay 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini adalah salah satu wali songo yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di tanah Jawa, yaitu Sunan Gunung Jati. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Beliau lahir sekitar tahun 1448 Masehi di daerah Mesir atau Pasai, dan merupakan keturunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur ayahnya. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai ulama, pemimpin, dan pejuang dakwah. Beliau mendirikan dan memimpin Kesultanan Cirebon yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Barat dalam berdakwah. Beliau sangat bijaksana. Beliau menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya, jenis, dan politik. Salah satu metode uniknya adalah menggunakan wayang dan kesenian lokal agar ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat setempat. Sunan Gunung Jati juga dikenal karena jasanya dalam menyatukan kekuatan umat Islam dan membantu memperkuat pertahanan melawan penjajahan Portugis. Beliau wafat pada tahun 1568 di Cirebon dan dimakamkan ke Gunung Sembung yang kini dikenal sebagai kompleks makam Sunan Gunung Jati. Hingga kini
makamnya menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi. Warisan beliau bukan hanya tentang penyebaran agama, tapi juga tentang nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan cinta budaya lokal. Demikian inilah sekilas tentang Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh dalam sejarah Islam di Nusantara. Semoga kita bisa meneladani perjuangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.